Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini 13 Maret 2022. Mari kita mau siapkan hati, kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sebab kita datang kepada Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Saya akan membacakan panggilan berbakti yang pagi hari ini diambil dari Mazmur 42 ayat 5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mungkin pagi hari ini di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara ada yang sedang gundah gulana, ada yang sedang khawatir, ada yang sedang lemah. Dan kita tahu ketika kita dekat kepada Tuhan, kita akan beroleh ketenangan. Sebab Dia penolong dan Allah kita. Berharaplah kepada Tuhan. Mari saya mau ajak kita semua untuk angkat pujian Indah Bersamamu. Mari kita mau taruh segala kekhawatiran kita, segala kegundahan kita dalam hadirat Tuhan. Hanya dekat
Mari kita satukan hati di dalam doa. Benar Tuhan, sungguh indah bersamamu. Karena hanya bersama dengan Tuhan kami merasa tenang. Hanya dengan bersama Tuhan kami beroleh kekuatan. Di tengah-tengah banyak pergumulan, di tengah-tengah banyak persoalan, di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin mengkhawatirkan Tuhan. Kami mau semakin dekat kepada Tuhan. Kami mau semakin melekat. Kami mau semakin erat dengan Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau satu-satunya penolong dan keselamatan kami. Pagi ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau bawa segala beban pergumulan ke dalam hadirat Tuhan. Kami mau bawa segala kekhawatiran, kegundahan kami Tuhan. Sebab kami tahu hanya Engkau yang dapat menolong kami saat ini. Tuhan yang baik, saat ini kami mau bawa hati kami untuk sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Engkau. Kami juga mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau punya hati yang lembut untuk diajar oleh Tuhan, untuk dididik oleh Tuhan, sehingga semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Daud pernah berkata di dalam Mazmurnya, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan dengan pujian, "Kecaplah dan lihatlah." Mari naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita mau angkat kembali pujian ini. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Allah yang mengasihi dan memelihara kita, amin. Saat ini kita akan menyimak pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Saudara Imam. Pembacaan Alkitab diambil dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Demikian firman Tuhan.
Ayat persembahan diambil dari Mazmur 65 ayat 11. Karena kebaikanmu, setiap tahun kau sediakan panenan, di mana engkau datang ada kelimpahan. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyerahkan persembahan dan perpuluhan kita di dalam doa syukur kita. Tuhan Yesus yang baik, Allah pemelihara hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur betapa ajaibnya Tuhan memelihara kehidupan kami. Tuhan yang baik, saat ini kami bersyukur juga ada kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan kami. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan berkenan atas apa yang kami berikan ini. Dan Tuhan pakai untuk pelayanan di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami mau buka hati saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan sungguh mengucap syukur. Amin. Iman dan hikmat adalah tema firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan dengar. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Antusias mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Biar dengan penuh kerinduan kita mau dengarkan isi hati Tuhan buat setiap kita pagi ini. Namun sebelumnya saya ajak kita semua untuk mempersiapkan dengan pujian. Tetap hatiku bersyukur. Pujian ini berkata, ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Karena kita percaya Tuhan tetap punya rencana indah buat setiap kita.
Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini kembali Tuhan beri kesempatan untuk kita boleh datang beribadah kepada Dia pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini apa yang akan kita pelajari? Firman Tuhan apa yang akan kita pelajari Pak Pendeta? Pagi ini kita akan belajar tentang iman dan hikmat. Iman dan hikmat. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, dua hal ini yaitu iman dan hikmat sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan di dunia yang semakin sulit ini, di dunia yang semakin luar biasa tantangannya. Kita perlu iman dan hikmat. Mungkin ada di antara kita berpikir atau mau berkata, Pak Pendeta, yang sekarang diperlukan mah uang, duit. Ya, yang penting banyak duit, yang penting banyak uang, semua pasti baik-baik saja Pak Pendeta. Apakah benar seperti itu? Kenyataannya Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang secara materi cukup bahkan berkelebihan. Tetapi apa yang terjadi? Karena tidak memiliki iman, karena tidak berhikmat dalam hidupnya, apa yang terjadi? Rumah tangganya berantakan. Ada banyak orang muda secara materi, uang berkelebihan. Tetapi karena tidak memiliki iman, karena tidak berhikmat, uang malah menghancurkan masa mudanya. Terlibat narkoba lah, seks bebas lah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, dua hal ini sangat penting dan sangat perlu, yaitu iman dan hikmat. Iman dan hikmat kita sungguh butuhkan akhir-akhir ini untuk menjalani kehidupan di dunia yang semakin sulit ini. Dan pagi ini kita akan belajar beberapa alasan, minimal ada dua alasan yang saya mau sampaikan. Mengapa penting hidup dalam iman dan hikmat? Mengapa Pak Pendeta kita harus hidup dalam iman dan hikmat? Yang pertama saya pelajari dari pembacaan Alkitab kita hari ini, Yakobus pasalnya yang ke-1, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengulang di ayat 2, Alkitab berkata gini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, dari sini saya menyimpulkan Bapak Ibu Saudara, mengapa penting hidup dalam iman dan hikmat. Yang pertama alasannya, karena iman dan hikmat akan mengubah cara pandang kita terhadap masalah. Sekali lagi saya ulang, karena iman dan hikmat mengubah cara pandang kita terhadap masalah. Ya, kalau kita perhatikan di ayat 2 dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ini sepertinya hal yang mustahil, hal yang aneh, hal yang nggak masuk akal kita. Bagaimana mungkin jatuh ke dalam berbagai pencobaan, terus kita diminta menganggap pencobaan-pencobaan itu yang kita alami sebagai suatu kebahagiaan. Ini seperti nggak masuk akal. Yang namanya kebahagiaan itu Pak Pendeta, kalau semua baik-baik saja, ya, semua berjalan seperti apa yang kita harapkan, ya, semuanya serba cukup, semuanya sehat, ya, itu baru namanya kebahagiaan Pak Pendeta. Tetapi kalau yang namanya jatuh ke dalam berbagai pencobaan, mana bisa bahagia saya Pak Pendeta? Itu namanya penderitaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab memberi kita cara, memberi kita pengetahuan bahwa supaya kita dapat melihat pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan, Alkitab mengajar kita bahwa solusinya adalah
Bukanlah berdoa memohon kepada Tuhan, Tuhan keluarkan saya dari pencobaan. Melainkan berdoa memohon Tuhan memberi hikmat. Ya, memberi hikmat kepada kita untuk bisa melewati setiap pencobaan yang ada. Kita membutuhkan hikmat. Kita sungguh membutuhkan hikmat dari Tuhan supaya kita bisa melihat pencobaan, masalah, pergumulan dari perspektif yang benar, dari cara pandang yang benar. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat kesempatan-kesempatan untuk kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan itu perlu hikmat. Kita perlu berdoa, minta hikmat sama Tuhan. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kenapa iman dan hikmat sangat penting? Karena iman dan hikmat mampu mengubah cara pandang kita terhadap masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sekarang kita harus belajar ketika ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam persoalan, entah itu dalam persoalan kesehatan kita, sakit penyakit kah, ya persoalan dalam rumah tangga, persoalan dalam hal keuangan, kita dapat belajar. Kita dapat berdoa minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau mau untuk saya pelajari lewat masalah yang saat ini sedang saya hadapi? Sekali lagi, masalah keuangan kah, sakit penyakit, masalah hubungan, atau masalah apapun juga, sebagai anak Tuhan, kita bisa minta hikmat sama Tuhan. Mungkin Tuhan sedang mengajarkan kita, mengajarkan Bapak, Ibu, dan saya untuk lebih menguasai diri, lebih menjadi pribadi yang kokoh. Ya, mungkin Tuhan sedang mengajak kita bagaimana kita bersuka cita dalam masa sulit. Mungkin Tuhan sedang mengajar Bapak, Ibu, dan saya bersyukur dalam masa sulit. Bukan hanya ketika semuanya baik-baik saja. Mungkin juga Tuhan sedang mengajak Bapak, Ibu, dan saya untuk lebih bertekun di dalam doa. Dan mungkin juga Tuhan sedang mengajar kita untuk bisa mengasihi orang yang sulit, orang yang menjengkelkan kita. Semua itu pergumulan-pergumulan kita bisa lihat dari perspektif atau cara pandang yang benar. Itu bisa terjadi ketika Bapak, Ibu, dan saya memiliki hikmat daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, diperlukan hikmat untuk bisa melihat pencobaan sebagai suatu kebahagiaan. Jadi, pagi ini saya mendorong kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, mari kita memanfaatkan pencobaan-pencobaan yang mungkin saat ini sedang terjadi dalam hidup kita, pergumulan-pergumulan yang sedang terjadi dalam hidup kita, sebagai sarana, sebagai alat untuk kita bertumbuh, semakin bertumbuh ke arah Tuhan. Kalau Alkitab berkata, untuk kita semakin tekun di dalam Tuhan, semakin utuh, semakin sempurna, semakin tak kekurangan suatu apapun. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, mengapa penting untuk kita memiliki iman dan hikmat? Karena iman dan hikmat memampukan Bapak, Ibu, dan saya memiliki cara pandang yang berbeda ketika ada masalah terjadi dalam hidup kita. Amin Bapak, Ibu, Saudara. Jadi kita tidak selalu, wah kenapa ada masalah, wah kenapa Tuhan izinkan pergumulan seperti ini. Tapi kita belajar, saya percaya Tuhan, lewat masalah ini ada hal yang Tuhan sedang mau ajarkan kepada saya, keluarga saya. Amin Bapak, Ibu, Saudara. Jadi itu yang pertama, bahwa iman dan hikmat menolong kita untuk boleh memiliki cara pandang yang berbeda. Yang kedua, mengapa penting hidup dalam iman dan hikmat? Yang kedua alasannya, karena iman dan hikmat akan menjaga langkah hidup kita. Sekali lagi saya ulang, karena iman dan hikmat akan menjaga langkah hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, karena dua hal ini penting, sehingga Tuhan mendorong kita untuk meminta hikmat setiap kali kita ada pergumulan. Setiap kali Bapak, Ibu ada dalam pencobaan, minta hikmat.
dan minta dalam iman. Jangan ragu. Dan Tuhan memberi jaminan pasti ketika kita minta hikmat, Dia akan memberi dengan murah hati. Asal Bapak Ibu dan saya memintanya dalam iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 5 firman Tuhan berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman dan hikmat akan menjaga langkah hidup kita. Kenapa? Karena iman menolong kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Tuhan yang pegang kendali dunia ini. Sehingga apapun yang terjadi, dunia boleh semakin sulit, keadaan boleh semakin mencekam. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya hidup di dalam iman, Bapak Ibu akan percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali. Dan Tuhan ingin kita semakin tekun di dalam Dia. Masalah yang sedang terjadi, asal Bapak Ibu dan saya memiliki respon yang benar, masalah akan menolong kita untuk kita menjadi sempurna, tidak kekurangan satu apapun, dan Alkitab berkata kita menjadi utuh. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, iman menolong kita untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Sedangkan hikmat menolong kita untuk tidak salah dalam membuat keputusan. Itu sebabnya saya katakan hikmat akan menjaga langkah hidup kita. Hikmat akan menjaga langkah hidup Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini banyak masalah yang seharusnya tidak terjadi. Tetapi karena tidak berhikmat dalam membuat keputusan, akhirnya apa yang terjadi? Ada banyak persoalan, masalah terjadi dalam hidup kita. Akhirnya kehidupan susah, penderitaan kita alami. Terjerat hutang pinjaman online. Akhirnya kita habis-habisan dengan harus bayar hutang. Rumah tangga kita berantakan. Gara-gara apa? Gara-gara tidak berhikmat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini Tuhan mengingatkan kita. Mari minta hikmat sama Tuhan. Mari hiduplah dalam hikmat Tuhan. Karena hikmat menjaga langkah kita. Ada banyak orang karena menolak hikmat Tuhan. Tuhan berkata jangan menjalin hubungan dengan tidak seiman. Tapi karena menolak hikmat Tuhan, akhirnya hidup di dalam penyesalan di kemudian hari. Bapak Ibu Saudara, karena menolak hikmat dari Tuhan, karena salah memilih pergaulan, akhirnya apa yang terjadi? Kita terjerumus dalam hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menolak hikmat daripada Tuhan. Dan ketika kita kekurangan hikmat, mintalah hikmat dari Tuhan. Iman dan hikmat, dua hal yang sungguh-sungguh kita perlukan. Dan dua hal ini tidak bisa dipisahkan ketika kita mau menjalani kehidupan di dunia yang semakin luar biasa tantangannya ini. Bapak Ibu, pagi hari ini Tuhan mengingatkan, nggak cukup hanya beriman, tetapi kita perlu berhikmat. Tidak cukup kita berhikmat, kita perlu beriman juga. Iman, percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Sehingga kita tidak perlu terlalu khawatir, terlalu panik dalam menjalani kehidupan ini. Karena kita percaya Tuhan yang pegang kendali. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita juga perlu berhikmat di dalam menghadapi hidup ini. Artinya Bapak Ibu dan saya harus tetap hati-hati, tetap waspada. Karena apa? Karena dunia ini akan semakin luar biasa godaannya. Mari Bapak Ibu pagi ini, mintalah hikmat dari Tuhan. Dan hiduplah dalam iman. Karena iman dan hikmat akan menjaga langkah hidup kita. Menjaga setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Karena setiap keputusan yang kita ambil memiliki konsekuensinya. Ketika keputusan kita benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan menikmati kehidupan yang diberkati Tuhan. Masalah bisa saja terjadi, walaupun Bapak, Ibu, dan saya hidup dalam kebenaran. Tetapi ketika kita punya hikmat dan iman kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita untuk bisa melewati setiap masalah. Dan setiap masalah yang ada akan dipakai Tuhan untuk menyempurnakan kita, membuat kita semakin utuh di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari pagi hari ini kita sungguh-sungguh hidup di dalam iman, hidup di dalam hikmat Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita
untuk melewati setiap pergumulan yang ada, menjadikan kita sebagai orang-orang percaya yang sungguh-sungguh bisa tetap berdiri teguh di tengah tantangan yang ada. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman yang mengingatkan kami di dunia yang semakin sulit ini, di dunia yang semakin luar biasa tantangannya ini. Kami sungguh membutuhkan iman dan hikmat yang daripada Tuhan, supaya kami dapat melihat setiap persoalan, setiap pergumulan dalam hidup kami sebagai alat, sebagai sarana di mana Tuhan membentuk kami, menyempurnakan kami, menjadikan kami utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, tolonglah kami juga supaya sungguh-sungguh kami dipenuhi hikmat dari Tuhan. Tolonglah kami untuk kami tidak menolak hikmat dari Tuhan, sehingga setiap keputusan-keputusan yang kami ambil, keputusan-keputusan yang kami lakukan, boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sebagai pemuda, biarlah Tuhan beri kami hikmat, sehingga sungguh kami tidak terpengaruh oleh keadaan dunia ini. Tuhan, kami sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, biarlah kami dipenuhi hikmat dari Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, rumah tangga kami boleh menjadi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang diberkati Tuhan karena hidup dalam hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pagi ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Bapa, kalau sekiranya ada di antara anak-anak-Mu yang saat ini mereka lemah di dalam iman mereka, saat ini mereka ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan tolong, biarlah Tuhan berikan kepada mereka hikmat, sehingga mereka boleh melihat ada kebaikan Tuhan dalam setiap persoalan pergumulan yang mereka hadapi saat ini. Tuhan, kiranya berikan kekuatan yang baru, supaya kami dapat bertahan, bahkan kami boleh menang lewat setiap masalah yang ada. Tuhan, terima kasih, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami setiap orang percaya, menolong kami, memberi kami kemenangan, memberi kami kekuatan untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita hidup di dalam iman dan hikmat kepada Tuhan. Karena saya percaya ketika kita hidup dalam iman dan hikmat dari Tuhan, kita akan mengalami kehidupan yang berkemenangan. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah mengerti bahwa setiap pencobaan yang kita alami pasti ada maksud baik Tuhan. Amin. Kita mau meresponi dengan pujian bersama-Mu Bapa. Biarlah setiap musim dalam hidup kita lewati bersama dengan Tuhan. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
Anugerah Tuhan besar buat setiap kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir untuk menjalani hari-hari ke depan. Ibadah kita telah selesai, biarlah kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan dengan iman dan hikmat yang daripada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.